saya Arina Safitri dengan NIM 3521007 dari kelas Hadis PKPIC. Yang terhormat Bapak Adi Abdullah Muslim LCM Mahum dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hadis mengenai konseling sebagai hubungan bersifat membantu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an qala kullu salamu alaihi sadaqati kullu yawma yu'inu rujalani fi dabbati yu'amiluhu 'alaiha wa aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu sadaqati wal kalimati thayyibah wa kullu khatwati yamshina ila sholati wa sadaqati wa dallu tariqi sadaqatu. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap persediaan pada manusia ada sedekah, dan pada setiap hari saat matahari terbit mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Membantu orang naik kendaraan atau mengangkat barang bawaan ke atas kendaraan adalah sedekah. Kata-kata baik adalah sedekah. Setiap langkah kaki kita yang engkau ayunkan menuju masjid adalah sedekah. Menyingkirkan rintangan dari jalan juga merupakan sedekah. Adapun penjelasan hadisnya, dalam Islam memberikan sedekah adalah bagian dari memberikan bantuan. Sedekah dapat berbentuk apa saja selama memberikan manfaat, meringankan urusan orang lain. Contohnya, dalam hadis tersebut yaitu mendamaikan dua orang yang berselisih, membantu orang naik kendaraan, mengucapkan kata-kata yang baik. Setiap langkah menuju tempat kebaikan, menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan itu adalah termasuk sedekah. Penjelasan hadis sesuai dengan konsep BKPI. Yang pertama yaitu definisi tentang pemberian bantuan. Menurut Albert Benjamin mengartikan bahwa helping relationship itu sebagai suatu tindakan untuk mendorong seorang untuk dibantunya dapat melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan menurut Carl Rogers mengartikan bahwa helping relationship ini adalah sebagai suatu relasi yang terjadi di antara dua pihak, di mana salah satu pihak yang mempunyai kehendak atau meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, kedewasaan, memperbaiki fungsinya dan memperbaiki kemampuan pihak yang lain untuk menghadapi dan menangani kehidupannya secara sendiri. Yang kedua yaitu mengenai konsep hadis dari PKPI tersebut. Menurut Richard Starter and Shirley Jason itu mengemukakan karakter dan ciri dari helping relationship ini. Yang pertama yaitu helping relationship ini merupakan suatu relasi yang berarti bagi konselor dan kliennya. Yang kedua ditandai dengan adanya relasi yang bersifat efektif. Dengan adanya proses konseling ini terdapat relasi yang bersifat efektif. Yang ketiga adalah diperlukannya adalah integritas pribadi seorang klien dan juga integritas seorang konselor. Yang keempat yaitu terjadi atas dasar kebutuhan bersama dan persetujuan bersama antar klien dengan konselor. Contohnya seperti ini teman-teman. Si klien datang ke konselor karena depresi dan sebagainya, itu mempunyai kebutuhan agar depresinya itu hilang atau berkurang, dan di situ si konselor itu membuat perjanjian dalam sesi konseling tersebut. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu ada asas keterbukaan. Jadi konselor dan klien itu sama-sama pada saat proses konseling ini si klien itu terbuka dengan konselor dan ada kode etiknya sendiri yang dipegang oleh konselor. Ada asas kerahasiaannya juga seperti itu. Yang selanjutnya adalah tujuan dari helping relationship. Menurut Frederica Hakanfer dan Arnold P. Goldstein menyebutkan 5 tujuan pokok helping relationship. Yang pertama yaitu mengubah tingkah laku khusus yang merupakan masalah bagi konseling. Yang kedua yaitu penalaran atau wawasan yang jelas terhadap pemahaman rasional, emosional terhadap masalah yang dihadapi oleh konseling. Yang ketiga adalah perubahan kesenangan emosional yang subjektif dari konseling, termasuk perubahan dalam ketegangan diri dan kecemasan. Yang keempat yaitu perubahan dalam tanggapan diri seseorang. Yang dimaksud di sini adalah konseling ya teman-teman, termasuk tujuan hidup,
kepercayaan diri dan perasaan keadaan. Yang kelima adalah perubahan gaya hidup atau struktur kepribadian dari konseling. Yang selanjutnya adalah efektivitas konseling dari helping relationship. Konseling yang efektif ini tergantung pada kualitas hubungan antara klien dengan konselor. Pentingnya kualitas hubungan konselor dengan klien ini ditunjukkan melalui kemampuan yang dimiliki oleh konselor. Mulai dari kemampuan berkomunikasi dengan klien, menimbulkan rasa empati terhadap klien, dan juga menghargai kepada klien. Yang terakhir adalah peran konselor dalam helping relationship. Kepribadian konselor ini dirasakan sangat penting adanya dalam proses konseling yang dilakukan antara konselor dan konseli. Maka disarankan agar konselor ini dapat mengasah kemampuan yang ada dalam dirinya untuk menyadari bahwa dirinya itu adalah seorang helper. Setelah menyadari fungsi dari dirinya tersebut, maka konselor akan dapat memahami keadaan konseling dengan lebih baik, sehingga terbentuknya kepribadian yang mantap dan proses konseling tersebut berjalan secara efektif. Jadi kesimpulannya dari penjelasan hadis tersebut bahwa salah satu sodako adalah dengan cara memberikan bantuan kepada orang lain. Hal ini dapat diimplementasikan dalam proses konseling yang dimana terdapat hubungan antara konselor dengan konseling, yaitu hubungan helping relationship, yang dimana konselor membantu konseli untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh konseli. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.